Berapa sekarang? Satu, kedua, ketiga. Yang ketiga, ya sudah masuk 10 hari yang ketiga di bulan suci Ramadan. Banyak kesempatan yang bisa kalian raih, ya. Di antaranya maghfirah dari Allah. Apa itu maghfirah? Ampunan dari Allah. Kemudian oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita supaya bersegera menuju ampunan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini Allah yang memerintahkan kepada manusia, dan bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju ampunan Tuhan kamu semua, yang mana menyediakan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi intinya takwa terakhir itu, ya. Sekarang sudah takwa? Sudah takwa belum? Anak-anak, untuk menjadi orang yang bertakwa harus melaksanakan beberapa kewajiban banyak. Semua perintah Allah, larangan Allah harus diperbaiki. Kewajiban dikerjakan, larangan dijauhi. Makanya ada kesempatan pula di bulan suci Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran. Suka ngaji di rumah? Suka ngaji di rumah? Putri, suka ngaji di rumah? Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, kata Nabi, Allah akan memberikan 10 pahala. Satu huruf, bayangkan. Kalau ngaji satu ayat berapa huruf? Tinggal kali 10 dan seterusnya. Jadi kalau kalian membaca surat Al-Baqarah ayat pertama misalnya, alif lam mim, berapa huruf itu? Berapa huruf? Alif lam mim, berapa huruf? 3 kali 10 berapa? 30. Jadi alif lam mim saja sudah mendapat pahala 30. Oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah sejarah turunnya Al-Quran, ya, dimana Al-Quran di samping sebagai penawar, kemudian pembeda, juga sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan di bumi ini, ya. Nah, kemudian punya kesempatan pula banyak bersodakoh, membantu yang membutuhkan, yatim piatu dan suka duafa. Di sini ada yatim piatu nggak, Cung? Cung yang tidak punya ayah dan ibu nggak, Cung? Cung, bener yatim piatu. Coba naik ke sini sebentar. Yuk, yatim piatu satu orang. Naik sini sebentar ya. Ayo sini sebentar ya, hanya satu orang ya. Putri ada nggak, Putri yatim piatu? Oh iya dia. Yatim piatu iya. Di sini. Bukan katanya bukan. Ayo sebentar yuk, biar waktunya cepat selesai. Naik bentar ya. Bukan nggak diapa-apain enggak. Naik sini. Berdiri sini berdiri. Baik anak-anak sekalian, baik laki-laki perempuan, bapak ibu guru kelas. Di sini ada saudara kita, anak kita, nama siapa? Habibi, kekasihku, ya. Jadi Habib itu artinya kekasihku. Ini statusnya hidupnya adalah yatim piatu. Apa artinya yatim piatu? Apa arti yatim piatu?
tidak punya ayah dan ibu. Nah, kalau ingat yatim piatu, ingat kepada, coba siapa yang bisa nggak syair lagu yatim piatu Romai Rama? Yo, kita hibur teman kamu semua nih dengan bernyanyi bersama, tapi berdoa bersama. Ya, mudah-mudahan kita doakan, kita hibur bersama, hatinya akan lebih senang sama seperti kita. Ya, baik, kita nyanyi bersama ya sebentar ya. Ya. Yo, yang nggak bisa ya pura-pura bisa lah. Yang sudah bisa tunjukkan. Kamu tinggal amin Allahumma amin. Pernah dengar? Ya. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Ini diantaranya kita tidak bisa membantu dengan materi, cukup doa ya. Tadi kita sudah dalam syair lagu tadi bahwa kondisi status yatim piatu ini perlu kita doakan. Semoga Allah memberkati kehidupannya ya. Jadi Habibie, meskipun ayah ibumu sudah tidak ada, tetap kamu rajin sekolah, belajar supaya jadi anak yang soleh ya. Suka aja di rumah ya. Ya, terima kasih, itu saja supaya teman-teman kamu tahu bahwa kamu itu benar yatim piatu. Terima kasih ya. Ya, kembali lagi. Oh, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Ya, itu diantaranya. Di bulan suci Ramadan kita perlu membantu sesama yang tidak mampu, tidak punya uang, kasih kue, tidak punya kue, doa. Ya, itu prinsip hidup, bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri, sendiri ya. Nah, banyak pula bersolawat kepada Nabi. Bisa bersolawat? Yuk kita salawat rame-rame, melantunkan salawat. Sebab kalau biasanya kalau dalam lantunan dia cepat bisa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu apa? Sholawat. Kita memohon kepada Allah, diantaranya ada di dalamnya tuh kalian semua ya, wa mu'allimina, untuk para guru-guru kita ya, kemudian wa masyayikhina wa tolabatana, untuk laki-laki, wa tolabatina, untuk perempuan. Itu semua permohonan Nabi supaya kita semua menjadi orang-orang yang cerdas, pandai, tetapi berakhlakul karimah ya. Kemudian berikutnya ada juga yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sebetulnya.
yang dirindukan surganya Allah, ada 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, artinya membaca Quran, sering baca Quran di bulan Ramadan. Ya, tadi sudah di awal sudah disebutkan 1 huruf 10. Yang kedua hafizil lisan, menjaga lisan. Kok lidah dijaga, lisan dijaga? Bukan berarti lidahnya dijaga pakai sapu tangan dan pakai masker, bukan. Menjaga lisan itu artinya menjaga perkataan-perkataan supaya tidak keluar perkataan yang jelek-jelek. Berkatalah yang baik-baik. Nabi bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon auliyas, maka berbicaralah yang baik-baik. Kalau berbicara baik nggak bisa, lebih baik apa? Lebih baik diam. Ya, jangan ngomong kemana-mana. Bulan puasa hati-hati. Ya, menggunjing, ghibah, membicarakan orang lain yang jelek-jelek, ini bisa membatalkan puasa. Ya, tidak boleh. Makanya hafizil lisan, jaga lidah kamu, jangan ngomongin orang. Ya, jangan suka membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian selanjutnya, suka memberi makan kepada orang yang lapar. Puasa lapar enggak? Lapar enggak puasa? Nah, puasa lapar, tiba-tiba ada orang yang memberikan makanan kepada kita buat buka puasa. Kita harus bersyukur. Kata Nabi, siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, maka akan mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi nilai pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Itu ya. Yang ketiga, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Sekarang nih, ya masih ada beberapa hari lagi kita puasa. Masih ada kesempatan. Yang tadinya kemarin kurang bagus, supaya puasa lebih bagus. Ya, perbanyak berbuat kebaikan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? 4 ini golongan ya, 4 golongan tadi yang gampang saja oleh kamu. Oh, baca Quran di rumah lah. Tadi yang kembali lagi. Kenapa Quran dijadikan satu bacaan yang disebutkan oleh Nabi, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam Al-Quran tidak ada keraguan-raguan, sudah pasti semua ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu di dalam Al-Quran la raiba fihi, itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalian melaksanakan puasa Ramadan, ujungnya apa? Kata Allah, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Apakah takwa itu seperti apa sih? Apakah takwa karena banyak duit? Takwa banyak duit atau gimana? Bukan. Apakah takwa orang itu punya mobil banyak? Bukan. Nilai takwa itu di hadapan Allah ya. Orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Makanya kata dalam lirik lagu juga, Bapak ingat sedikit nih, kata Umairah lagi aja keluar nih. Ya. Gimana? Ada syair yang judulnya takwa. Gimana tuh bagus sih? Apa Bapak? Dengerin apa aja?
Lupa ya. Ya. Ada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Harta tidak ada apa-apanya. Ya. Harta bukan jaminan menjadi orang yang takwa. Ya. Ternyata apa? Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya tuh. Ya. Di derajat manusia setinggi apapun bukan karena harta, tetapi karena takwanya. Makanya kita puasa ini digembleng untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, paham semua anak? Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan jadi anak yang pintar. Mudah-mudahan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang maling. Wah, maling amin juga. Maling jangan diaminin. Ya. Waduh, jadi anak yang maling amin katanya itu ya. Jangan. Itu biasa Bapak guyon aja. Mencoba kira-kira jawaban amin ini tepat nggak pada kalimat yang Bapak sampaikan. Ternyata mudah-mudahan kalian jadi anak yang maling. Amin. Maling jangan dilakukan. Ini berdosa ya. Yang terpenting soleh dan soleha. Demikian saja mungkin ya waktu kita beberapa menit kita akan berbuka yang bisa Bapak sampaikan. Kebenaran hanya dari Allah. Bila mana salah itulah kekurangan Bapak sebagai ketua pada sore hari ini. Demikian. Sekali lagi mohon maaf pada keluarga besar Dewan Guru nomor 1 termasuk ketua komite atas penerimaan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.